Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari yang berbahagia ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak menjelaskan, sebelumnya Bapak mengabsen dulu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Yang pertama Arjuna, Ibrah Sahdewa, Nurajija, Marwah Fadila, Alif Nur Sakina, Jihan Talita Ulfa, Gilang, Fajrah, Anggariski. Oke. Ada yang tidak hadir? Oke, baik anak-anak Bapak sekalian, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang agama Islam, dan pada hari ini kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu beriman kepada hari akhir. Tetapi sebelumnya nanti Bapak memberikan satu gambaran tentang bagaimana peristiwa terjadinya hari akhir. Nah, Bapak sekalian pernah mendengar yang namanya hari akhir? Kalau ada terjadi gempa atau banjir atau longsor dan lain sebagainya, apa yang terbayang di pikiran kalian? Tentu yang terbayang di pikiran kita itu adalah dunia ini akan kiamat, gitu kan? Tapi pada materi ini Bapak ingin menjelaskan kepada Bapak sekalian tentang beriman kepada hari akhir. Kemudian lanjutannya meyakini adanya hari akhir. Sebagai seorang muslim kita wajib meyakini adanya hari akhir, karena hari akhir itu pasti akan terjadi yang di atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalamnya. Anak-anak Bapak sekalian, hari akhir itu adalah terjadinya kiamat, atau bisa dikatakan hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah menjadi ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu kapan datangnya oleh manusia. Sekalipun itu nabi, dia tidak akan tahu kapan datangnya hari kiamat itu. Kenapa Allah merahasiakan datangnya hari akhir, anak Bapak sekalian? Karena agar kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Sholat 5 waktu sehari semalam, kalau kita sudah kelas 6, jangan lagi ada yang tinggal, gitu kan? Jadi kalau tertinggal, maka kita tidak meyakini adanya hari akhir. Anak-anak Bapak sekalian, ketika nanti terjadinya hari kiamat itu, maka sebelumnya ada 5 alam yang dilalui oleh manusia sebelum datangnya hari akhirat itu. Apa saja itu anak Bapak sekalian? Kalau anak Bapak sekalian membaca buku itu di rumah, tentu anak Bapak sekalian tahu. Yang pertama, alam yang mesti kita lalui itu adalah alam arwah atau alam ruh ketika kita dalam kandungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alam kandungan. Ketika kita di kandungan ibu kita capek membawa kita dan lain sebagainya, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah alam kandungan, kita akan memasuki alam yang ketiga. Alam apa itu? Alam dunia atau alam syahadah. Kita dilahirkan ke dunia ini. Nah, disinilah tempat kita untuk berproses menjadi orang baik, untuk memperbanyak amal ibadah. Kemudian alam yang keempat itu adalah alam barzah atau alam kubur. Setelah kita di dunia ini meninggal dunia atau ada yang mati syahid dan lain sebagainya, maka alam yang berikutnya itu adalah alam kubur. Nah, di alam kubur ini kita ditanya bagaimana perbuatan kita selama di dunia ini. Maka dari patut Bapak sekalian, rajin-rajinlah untuk melaksanakan amal ibadah. Kemudian alam yang terakhir inilah yang akan kita bahas, yaitu alam akhirat itu. Alam akhirat itu nanti akan terjadi
setelah kita melewati alam barzah atau alam kubur. Sudah paham sampai sini Bapak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Dari hari akhir atau nama lain daripada hari akhir itu, yang pertama ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Apa Yaumul Ba'ats ini? Nanti setelah kiamat, setelah hancurnya dunia ini, seluruh manusia atau makhluk hidup yang ada di yang sudah mati atau yang sudah meninggal maka akan dibangkitkan kembali. Dan di situ akan melalui beberapa tahapan. Anak Bapak sekalian pasti tahu ini kalau sudah membaca bukunya di rumah. Yang pertama ada yang namanya Yaumul Ba'ats. Apa Yaumul Ba'ats itu? Yaumul Ba'ats itu adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Nah, ketika nanti ada terjadinya hari kiamat, maka seluruh yang ada di akhirat itu akan dibangkitkan oleh Allah. Disinilah dia berproses Yaumul Ba'ats. Kemudian ada yang namanya Yaumul Mahsyar. Apa Yaumul Mahsyar itu? Ada yang tahu? Oke. Yaumul Mahsyar itu adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh nanti ciptaan Allah yang dibangkitkan, maka kita semua nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu. Betapa luasnya padang mahsyar itu ketika nanti melewati Yaumul Ba'ats. Kemudian yang ketiga ada di sini Yaumul Mizan. Apa Yaumul Mizan itu anak sekalian? Di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Nah, ketika kita di dunia ini kan ada melakukan kesalahan, ada melakukan khilaf, ada melakukan kebaikan. Maka di situ nanti ditimbang berapa berat kebaikannya, berapa berat keburukannya. Nah, maka berlomba-lombalah kita untuk beramal soleh agar nanti timbangan kebaikan kita itu lebih daripada timbangan dosa kita, sehingga kita selamat menuju ke surga. Oke, anak sekalian. Kemudian ada yang namanya Yaumul Hisab. Apa Yaumul Hisab itu? Yaumul Hisab adalah hari di mana manusia hidup di dunia akan dihisab. Artinya ketika nanti kita di padang mahsyar itu, seluruh amal ibadah kita akan ditimbang, akan dihitung, seberapa banyak pahalanya, seberapa banyak dosanya. Kemudian nama lain daripada hari akhir itu ada Yaumul Jaza. Apa Yaumul Jaza itu? Adalah di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kebaikan itu berbuah dengan kebaikan. Contohnya ketika kita melakukan kebaikan, tentu balasannya kebaikan. Contohnya ketika timbangan pahala kita lebih banyak, maka kita dimasukkan ke dalam surga. Namun ketika dosa kita lebih banyak daripada pahala kita, maka kita akan dilemparkan ke dalam api neraka. Begitu aja ya. Jadi kita harus memperbanyak amal ibadah sehingga nanti timbangan pahala kita lebih banyak dan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya macam-macam hari kiamat itu. Kiamat itu ada dua. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Dan ini harus kita pahami. Jangan pula nanti kita paham hari kiamat tapi kita tidak tahu macam-macamnya. Yang pertama ada yang namanya kiamat sukro. Kiamat sukro ini disebut juga dengan kiamat kecil. Kiamat kecil ya. Apa contohnya Pak? Gitu kan? Contoh daripada kiamat kecil ini adalah seperti kematian, kecelakaan, banjir, gempa, tsunami dan lain sebagainya. Maka ketika kita melihat orang yang meninggal, kebanjiran, kebakaran dan lain sebagainya, itu pertanda kiamat kecil sudah datang, gitu kan? Paham apa sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kemudian apa tanda-tanda kiamat kecil itu? Yang pertama, kejahatan semakin merajalela, banyak ulama yang meninggal, jumlah wanita lain banyak daripada laki-laki, fitnah sudah merebak kemana-mana dan lain sebagainya. Itu tanda-tandanya. Maka ketika kita melihat hal yang demikian, maka bercepat-cepatlah kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada yang namanya kiamat kubro atau yang disebut dengan kiamat besar. Kiamat kubro inilah hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya. Dimulai dengan guncangan yang memporak-porandakan seluruh manusia atau hancurnya seluruh ciptaan Allah ini. Maka itulah yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat yang akan kita